Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Renungan pagiku, ragiku bersama Pendeta Najarudin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teologi Kristen mengajarkan Yesus adalah seorang nabi, Yesus seorang imam, Yesus seorang manusia, Yesus seorang juru selamat, dan Yesus seorang raja. Kali ini Yesus adalah juru selamat. Saudaraku yang saya kasihi, Yesus adalah juru selamat. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Kita telah mengetahui tentang apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia mati sebagai anak domba Allah karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai juru selamat. Kini kita akan belajar lebih dalam tentang Yesus sebagai juru selamat. Keselamatan itu diberikannya dengan cuma-cuma bagi semua orang yang bertobat, bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, bagi semua orang yang meninggalkan dosa-dosa mereka, percaya dan ikut Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Beberapa orang dari kalangan Kristen sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana nasib orang dari agama lain? Akankah mereka diselamatkan? Bagaimana kalau hidup mereka lebih baik daripada orang Kristen? Alkitab memberi jawaban. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, karena ia adalah anak Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Misalnya ada seseorang yang ingin pergi dari suatu kota ke kota lain. Untuk bisa sampai ke sana hanya ada satu jalan yang harus dipilih. Orang itu menjadi bingung karena ketika mulai mempersiapkan perjalanan, dalam kebingungannya ia memilih jalan yang salah. Dengan tulus ia mengira bahwa ia berjalan di jalan yang benar. Walaupun tulus, ia tidak akan pernah tiba di tempat yang ingin ditujui. Banyak orang seperti itu. Dia bersungguh-sungguh dengan tulus dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan supaya dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi itu jalan yang keliru. Itu jalan yang salah. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Yesus membuat hal itu menjadi sangat jelas. Sekali lagi, Yesuslah yang membuatnya menjadi sangat jelas bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepada Allah kecuali melaluinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Sedangkan di dalam ayat lain, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga menegaskan tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Saya baca untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat Alkitab ini mengajarkan bahwa jika seseorang percaya pada jalannya sendiri, selain jalan Yesus Kristus untuk mendapat keselamatannya,
maka orang itu salah jalan. Maka orang itu salah jalan. Mengikuti jalan yang salah. Biarpun dia meyakini jalan itu yang benar, tapi itu adalah salah jalan. Saudaraku, semua manusia berdosa. Dan Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena upah dosa, upahnya maut, kematian yang kekal. Dalam makna yang terpisah ataupun mati secara rohani, yaitu terpisah dari Allah, dimurkai Allah, terhukum, terkutuk, dan berpotensi masuk ke neraka. Namun Yesus datang mencegah supaya jangan sampai manusia yang berdosa itu masuk ke neraka. Dengan cara dia mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa kita, untuk menghapus dosa kita, supaya kita diselamatkan. Saya baca sekali lagi Roma pasal 3, pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus tidak berdosa. Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus alpa dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, dia layak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia mumpuni mengampuni dosa-dosa kita. Ia maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apabila aku mengatakan kebenaran, kata Yesus, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan kebenaran. Sehingga Anda dan saya beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi, saudara-saudara, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Imam, Yesus adalah manusia tanpa dosa, Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan membahas tentang Yesus Raja di atas segala raja. In God we trust, in Jesus we are saved. For God is nothing impossible. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Saudara dan saya berpotensi masuk neraka, tetapi Yesus mencegahnya supaya tidak masuk neraka. Saudara berpotensi bisa masuk surga. Terimalah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara berpotensi. Kalau ada orang yang menghina saudara, tidak usah saudara merasa malu atau menanggungnya. Anggap itu pecut, dan ikut Yesus pasti ada penghinaan. Ikut Yesus pasti ada penganiayaan. Bersiaplah mengikuti Yesus. Kembangkan potensi Anda. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas. Saudara bisa memilih mengikuti Yesus dan diselamatkan. Haleluya. God bless you. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.